Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumini. Saya salah satu pengajar mata pelajaran biologi di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Saya sering dipanggil Bu Mini. Mestinya kalian ada yang sudah kenal, ada yang belum. Saya tinggal di Telobongan, RT 11 Sidoharjo, Sragen. Dari sekolah kira-kira 1,5 kilo. Anak-anak, sebelumnya saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin karena kita telah memasuki semester atau tahun ajaran baru 2020-2021. Dan saya juga mengucapkan selamat pada kalian semua karena kalian sudah naik kelas sehingga saat ini kalian berada di kelas 12. Anak-anak, saya percaya bahwa kalian saat ini tidak sabar lagi untuk atau ingin segera bersekolah untuk bertemu dengan teman-teman kalian, bercanda ria dengan teman, maupun ingin belajar mengajar bersama Bapak Ibu guru kalian. Demikian juga dengan Bu Guru. Bu Guru juga sangat merindukan kalian. Akan tetapi anak-anak, kita harus bersabar dahulu. Karena apa? Karena badai pandemi COVID-19 sampai sekarang belum usai. Anak-anak, yang penting bagi kita untuk sekarang ini adalah menjaga kesehatan, yaitu dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, yang antara lain kita sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat adalah tidak pergi untuk berkerumun dengan banyak orang. Insya Allah, badai pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Dan nanti kita akan bertemu untuk bertatap muka jika kondisi lingkungan kita sudah kondusif. Anak-anak, langsung saja kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai kriteria penilaian. Bahwa nanti khususnya mata pelajaran biologi itu nanti kriteria penilaiannya, penilaian itu terdiri dari 3, yaitu penilaian kognitif, pengetahuan, kemudian penilaian praktek, kemudian yang ketiga adalah afektif. Kalau kalian tanyakan pada kakak-kakak kelas kalian, kalau saya menilai adalah nanti, kalau benar-benar nilainya bagus, maka akan tetap saya cantumkan di rapot juga tetap bagus. Sehingga kalau misalnya nanti untuk ulangannya, ya ulangan nanti saya ambilkan dari ulangan harian, itu nanti nilainya dapat 9, 10, maka saya tidak akan mengurangi nilai kalian, tetap saya cantumkan 9. Tapi kalau nanti di antara kalian memang daya pikirnya adalah tidak kuat atau rendah, tetapi kalian rajin untuk melakukan atau mengerjakan tugas, maka nilainya adalah tidak akan saya berikan di bawah KKM. Untuk tahun ini, KKM-nya adalah 70. Sedangkan untuk penilaian praktek itu nanti adalah dari tugas yang saya berikan pada kalian untuk dilakukan praktek di rumah
kalau untuk sementara ini. Kalau besok, kalau sudah masuk sekolah, ya di laboratorium. Kemudian untuk nilai afektifnya adalah dari sikap kalian, keaktifan kalian dalam proses pembelajaran. Saya kira itu untuk kriteria penilaian yang harus saya sampaikan pada kalian. Untuk berikutnya, karena materi untuk semester 1 kelas 12 itu banyak, maka segera saja kita lanjutkan untuk pembahasan materi kita. Untuk bab yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Saya kira kalian tidak asing lagi dengan kata pertumbuhan dan perkembangan. Sudah tahukah kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan? Dua kata itu menurut kalian sama apa tidak? Nah, nanti kita akan membahasnya di pembahasan kali ini. Yang pertama adalah pertumbuhan. Coba kalian lihat di sini. Tentang pertumbuhan, yaitu kalau semula adalah biji, kemudian setelah beberapa hari ini menjadi pohon yang tinggi seperti ini karena mengalami apa yang dinamakan pertumbuhan. Kalian masih ingat dulu sewaktu kalian baru lahir, kalian beratnya berapa? Tolong nanti ditanyakan pada orang tuanya. Ya, jadi beratnya berapa, tingginya berapa, atau panjang kamu sewaktu lahir berapa. Kemudian kalian bandingkan dengan berat badan kalian yang sekarang dengan tinggi badan kalian. Kalau misalnya dulu di waktu kecil atau masih bayi kalian lahir beratnya 3 kg, sekarang sudah menjadi 50 kg. Kemudian tingginya kalau dulu misalnya adalah kalian hanya 40 cm, sekarang sudah menjadi 160 cm. Nah, itu tidak lain karena kalian mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, coba dilihat di sini bahwa pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran. Nah, penambahan ukuran itu nanti bisa volume, bisa massa, bisa tinggi atau panjang. Adapun sifat dari pertumbuhan itu adalah irreversible. Apa maksudnya irreversible? I artinya tidak. Reversible itu kembali ke ukuran semula. Berarti kalau di sini irreversible itu maksudnya tidak dapat kembali ke ukuran semula. Jadi kalau kalian dulu bayi, sekarang sudah jadi remaja, kemudian karena kalian punya banyak masalah ingin jadi kecil lagi, bisa tidak? Tidak bisa. Tumbuhan yang semula kecil sekarang menjadi pohon yang besar. Kemudian kembali ke kecil lagi bisa tidak? Tidak bisa. Itu yang dinamakan sifat dari pertumbuhan yang dinamakan irreversible. Kemudian perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju ke arah kedewasaan. Adapun sifat dari perkembangan itu adalah kualitatif. Mengapa kok kualitatif? Karena perkembangan itu tidak bisa diukur. Nah, kalau tumbuhan itu dikatakan dewasa kapan itu? Tumbuhan dikatakan dewasa apabila sudah mampu menghasilkan bunga, yaitu sebagai alat kelamin. Nah, dengan demikian kalian bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Coba apa tadi? Yang pertama, pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran, kalau perkembangan adalah proses menuju ke arah kedewasaan. Kalau pertumbuhan adalah bersifat kuantitatif, kalau perkembangan bersifat kualitatif.
Kalau pertumbuhan dapat diukur, kalau perkembangan itu tidak dapat diukur. Itu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum terjadi pertumbuhan, akan didahului oleh adanya perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Perkecambahan yaitu keluarnya radikula menembus kulit biji. Radikula itu adalah sebagai calon dari akar. Jadi nanti kalau ada biji yang berada di air atau di tempat lembab, maka dia akan berkecambah. Awalnya itu akan dilalui atau mengalami pengeluaran dari radikula yang nanti akan menembus kulit biji. Adapun urutan proses perkecambahan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap awalnya adalah masuknya air ke dalam biji yang disebut dengan proses imbibisi. Sehingga nanti pada tahap awal, kalau biji itu menyerap air, maka volumenya akan membesar. Kemudian kulitnya lunak, akhirnya radikula mudah untuk menembus keluar. Kemudian yang kedua, yaitu aktifnya enzim-enzim untuk proses metabolisme, membongkar cadangan makanan di dalam kotiledon. Jadi, air yang masuk ke dalam biji itu akan mengaktifkan enzim-enzim untuk terjadinya proses metabolisme yang ada pada biji. Terus yang ketiga, hasil pembongkaran yang berupa sumber energi itu sebagai bahan penyusun dari komponen sel dan untuk pertumbuhan embrio. Sedangkan yang keempat, maka nanti embrio akan tumbuh dan berkembang. Itu adalah tahapan-tahapan terjadinya perkecambahan. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi perkecambahan atau bisa dikatakan faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Jadi biji bisa berkecambah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua adalah keadaan biji. Faktor lingkungan ini nanti adalah yang pertama adanya ketersediaan air. Jadi kalau biji berada pada tempat yang lembab atau berair, maka dia akan melakukan perkecambahan. Tapi kalau bijinya itu ditempatkan di meja misalnya, maka tidak mungkin akan terjadi perkecambahan karena faktor untuk terjadinya perkecambahan adalah adanya air. Yang kedua adalah suhu yang sesuai atau disebut juga suhu optimum. Jadi suhu yang paling cocok atau sesuai untuk terjadinya perkecambahan. Yang ketiga yaitu ketersediaan oksigen. Jadi untuk perkecambahan ini juga membutuhkan oksigen. Terus yang kedua yaitu keadaan biji. Biji yang sudah tua dan masak dapat berkecambah dengan baik. Jadi apabila ada biji yang masih muda, itu nanti kalau dibiarkan walaupun berada di tempat yang berair atau lembat, maka dia sulit sekali untuk terjadi perkecambahan. Sedangkan biji harus melewati masa dormansi. Apa itu masa dormansi? Masa dormansi itu adalah disebut juga masa istirahat yang panjang. Misalnya orang tua kalian panen padi, kemudian padinya setelah dijemur, disimpan di rumah. Lah, biji padi yang disimpan itulah mengalami masa yang dinamakan masa dormansi. Jenis-jenis perkecambahan. Untuk jenis-jenis perkecambahan ini nanti ada dua tipe, yaitu yang pertama adalah perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal itu disebabkan karena
pertumbuhan hipokotil untuk memanjang itu lebih cepat. Akhirnya apa? Akhirnya kotiledon akan terangkat di atas permukaan tanah. Ya, coba dilihat di gambar pohon yang terakhir. Mana itu kotiledon, mana itu epikotil, mana hipokotil. Jadi untuk hipokotilnya itu lebih panjang bila dibandingkan dengan epikotil. Sehingga kotiledon itu terangkat di atas permukaan tanah. Nah, sebagai contohnya misalnya kalau kalian mempunyai berbagai macam biji, silakan nanti dilakukan percobaan. Dari macam-macam biji itu setelah nanti terjadi perkecambahan, mana yang termasuk epigeal, mana yang termasuk hipogeal. Sebagai contoh misalnya biji kacang hijau, biji kedelai, kemudian kacang tanah, kacang merah. Nah, itu semua termasuk contoh-contoh untuk jenis-jenis perkecambahan yang epigeal. Kemudian yang berikutnya yaitu perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal ini terjadi apabila epikotilnya itu lebih cepat atau lebih panjang dibandingkan dengan hipokotil, sehingga kotiledon tetap berada di dalam tanah. Coba kamu lihat gambarnya. Sebagai contohnya misalnya nanti adalah kacang kapri, jagung, kemudian juga padi. Itu tipe-tipe perkecambahan pada tumbuhan atau pada biji. Jadi ada epigeal, yang kedua adalah hipogeal. Epigeal apabila berada di atas permukaan tanah kotiledonnya, kalau hipogeal itu tetap berada di dalam tanah. Kita lanjutkan untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Itu meliputi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Untuk terjadinya pertumbuhan primer itu meliputi apa saja? Di sini dalam skema, pertumbuhan primer itu melibatkan embrio, ujung batang, dan ujung akar. Embrio itu melibatkan jaringan embrional atau jaringan meristem. Kita lihat untuk gambarnya. Ini adalah pada pertumbuhan embrio. Coba dilihat biji, kemudian setelah berkecambah atau di dalam biji itu terdapat bagian yang dinamakan batang embrionik, daun embrionik, akar embrionik, kemudian kotiledon. Batang embrionik ya nanti akan sebagai calon batang, daun embrionik sebagai calon daun, akar embrionik ya nanti akan menjadi akar. Sedangkan kotiledon itu adalah sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, kemudian ketiga bagian embrio yang dapat dilihat saat biji itu berkecambah itu ada 3 tadi, tunas embrionik, akar embrionik, dan kotiledon. Kemudian yang kedua, bahwa pertumbuhan primer itu terdapat di ujung batang, yaitu melibatkan jaringan meristem apikal
yang memiliki primordial daun. Nanti selain di ujung batang, pertumbuhan primer juga terdapat di ujung akar. Kita lihat yang pertama adalah pertumbuhan di ujung batang. Nah, pertumbuhan primer yang terdapat di ujung batang itu mengakibatkan tumbuhan itu bertambah tinggi. Coba dilihat di situ pada ujung batang, itu nanti daerah pertumbuhannya meliputi daerah pembelahan yang ada di bagian ujung. Mengapa kok dinamakan daerah pembelahan? Karena sel-selnya aktif membelah. Kemudian yang kedua yaitu daerah pemanjangan. Kalau pemanjangan berarti selnya tidak lagi membelah, melainkan terjadi pemanjangan sel. Yang ketiga yaitu daerah diferensiasi. Jadi itu adalah urutan daerah pada ujung batang. Mulai dari ujung adalah daerah pembelahan, daerah pemanjangan, kemudian daerah diferensiasi. Kalau itu pada ujung batang. Kemudian pertumbuhan primer pada ujung akar. Coba kalian lihat di ujung akar, apakah nanti daerahnya sama dengan pada ujung batang? Nah, coba kalian lihat, terdapat perbedaan. Bedanya apa? Karena pada ujung akar itu terdapat tudung akar atau yang nanti istilahnya adalah kaliptera. Mengapa ke ujung akar harus ada tudungnya? Kita tahu bahwa ujung akar itu fungsinya adalah untuk menyusup merayap ke sela-sela tanah untuk mencari air. Dan selnya itu adalah muda sehingga mudah patah. Oleh karena itu biar tidak mudah patah maka terdapat tudung akar atau kaliptera. Sehingga nanti pada ujung akar itu mulai dari ujung ke pangkal itu kita lihat daerahnya adalah mulai dari tudung akar, kemudian daerah pembelahan, pemanjangan, kemudian daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi untuk ujung akar itu ditandai dengan adanya tumbuhnya bulu-bulu akar. Kalian mestinya masih ingat bahwa apa toh fungsinya bulu akar? Yaitu untuk memperluas permukaan sehingga mempercepat terjadinya penyebaran. Pertumbuhan yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu terdapat di ujung akar, ujung batang, sedangkan pertumbuhan sekunder ini adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan itu bertambah besar, yaitu akibat aktivitas dari meristem sekunder atau kambium. Nah, tentunya kalian tahu bahwa tumbuhan yang mempunyai kambium itu terjadi pada tumbuhan dikotil apa monokotil? Ya, terjadi pada tumbuhan dikotil. Sehingga kalau kalian membandingkan antara tumbuhan dikotil dengan monokotil, kalau monokotil misalnya padi, dikotil misalnya mangga, yang terdapat kambium maka itu batangnya bisa bertambah besar. Nah, kemudian meristem sekunder atau kambium itu ada dua,
yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler yaitu kambium yang terletak antara xilem dan phloem. Nanti kita pelajari, atau dulu ya pernah ya kita pelajari di kelas 11, apa itu xilem, apa itu phloem. Nah, sekarang kambium yang kedua yaitu kambium gabus. Kambium gabus atau disebut juga dengan istilah velogen, ini letaknya adalah terdapat di bawah epidermis di dekat kolenkem. Dulu juga sudah kalian pelajari mengenai jaringan kolenkem, yang mana jaringan gabus ini adalah bersifat tidak tembus air dan udara. Demikian mengenai pembahasan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yang mana terakhirnya adalah pada macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan yang meliputi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nanti untuk berikutnya akan kita pelajari yaitu macam-macam hormon pada tumbuhan. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sebelum penutupan, nanti apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ke kolom komentar ya. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Sekian, selamat berjumpa lagi untuk pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.